Bang Juma, saya kan mau tanya, kalau kita kan di Kristen juga kan apologet itu juga ada kan, kita kan Iya. apologet juga ada begitu. Cuma setahu saya, setahu kita itu kalau di Kristen eh, apologet yang ada itu adalah lebih kepada bagaimana kita menjelaskan tentang iman kita sih. Jadi saya melihat tidak banyak juga apologet kita yang lebih memfokuskan kepada iman-iman yang lain begitu kan, iman dari kepercayaan yang lain. Iya. Lebih 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 kepada bagaimana kita kepada memberikan edukasi kepada sesama kita begitu. Untuk lebih kepada iman kita begitu. Nah, tetapi kalau yang saya lihat di sini kan apologet yang Abang dirikan ini dalam api ini, saya lebih cenderungnya kok melihatnya lebih kepada kurang memberi edukasi kepada teman-teman saudara-saudara yang yang mualaf itu untuk mendalami iman barunya begitu menurut saya. Itu sih pandangan dari saya, Bang Juma. Iya. Jadi di API ini Bang, ada Ya. divisi yang juga membidangi itu, yang nantinya akan konsentrasi terhadap mu'alaf-mu'alaf. Dan itu sudah kita canangkan memang di dalam program jangka panjang API ini, bahwa teman-teman yang mu'alaf itu nanti kita akan tetap adakan pembinaan terhadap mereka. Iya. Seperti itu. Karena tadi kan saya mendengar juga kan apa yang Abang waktu saya di bawah tadi ini saya dengar Iya. supaya supaya saya memandang untuk kemajuan API sih, kalau dari saya masukan daripada saya ya lebih kepada ini aja, kepada edukasi kepada saudara-saudara kita yang ini kan, teman-teman yang mualaf begitu. Nah, kalau sekarang yang kenyataan yang kita lihat kan begini ya Bang, ada banyak yang apologet yang saya lihat juga bergabung di API ini, yang ya debater lah atau apa dan lain sebagainya. Kecenderungan yang saya lihat itu memang membahas dari iman Kristen begitu, Alkitab Kristen begitu. Jadi saya berpikir kalau API ini untuk kemajuan API, saya rasa harus bagaimana memberikan edukasi kepada yang mualaf begitu. Lebih diarahkan ke sana begitu, sehingga tidak menimbulkan sesuatu hal yang bergejolak terus meneruskan antara Kristen dan Muslim dalam media sosial dan lain sebagainya begitu Bang. Dan menurut saya kalau di apologet itu kan kita nggak bisa kita mengklaim bahwa pemahaman kita itu yang lebih benar begitu kan Abang, karena kan kita berbeda kan, seperti itu. Iya, Itu aja jadi sih gini. Bang yang menjadi keresahan saya begitu kan. Ya. Iya, kami di API ini beranjak dari kemudian firman Allah di dalam Al-Quran yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong ajaran Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi di dalam kami membentuk API, kami didasari dengan niatan untuk menjabarkan kemudian iman kami sebagai seorang muslim, yang mana ruang daripada penjabaran gerakan-gerakan kami itu ditopang dari gerakan kristenisasi itu sendiri. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Kristen agama syiar, kami juga diperintahkan untuk menyiarkan Islam. Kristen membela iman mereka, kami pun membela iman kami. Contoh nih, kita mundur ke belakang. Kenapa Islam itu harus tampil kemudian membela Islam? Atau membantu teman-teman Kristen awam untuk memahami agama Kristen itu. Kenapa? Karena pada dasarnya dua agama ini ada yang offside salah satunya. Contoh, umat Islam menggunakan terjemahan Al-Quran, tidak ada sedikit pun terjemahan Al-Quran itu yang menyinggung kemudian penjelasan Al-Quran dengan mengambil narasi-narasi dari kitabnya teman Kristen. Itu satu poin. Sedangkan kitabnya teman Kristen yang hanya terjemahan itu, cakupannya di dalamnya itu hampir seluruhnya yang menjadi prinsip dasar sebuah akidah itu diambil dari Islam itu sendiri. Contoh,
kitab saudara. Alkitab itu kan nama lain dari Al-Quran. Allah yang kemudian disebut Allah, itu kan asalnya dari Allah. Banyak istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam Islam yang tujuannya untuk mengaburkan akidah Islam yang harus kami bela. Maka kami tampil berapologet. Kami tampil berapologet. Apologet itu artinya membela. Ditambah Islam berarti membela Islam. Kalau kita punya pemahaman, wawasan itu kerdil, memang seakan-akan bahwa itu kan istilah Islam, itu kan istilah Kristen. No. 1974 baru apologet itu masuk menjadi disiplin ilmu di dalam sekolah tinggi Kristen. Itu yang perlu Anda, saudara-saudara kita pahami. Jadi ketika kami berapologet membela agama kami, meluruskan pemahaman tentang apa yang non-Islam pahami tentang Al-Quran, ya kami menyebut diri kami dengan apologet. Apa yang dilanggar kira-kira? Undang-undang negara? Undang-undang agama? Atau apa yang kami langgar? Nggak ada. Nggak ada yang kami langgar. Jadi ketika kami membentengi akidah umat Islam dengan kami tampil, ya wajar ketika banyak orang yang kemudian sensi dengan keadaan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bung, Islam mengajarkan kami alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbuna Allah walaula daf. Ini jelas di dalam kitab suci kami. Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan gereja-gereja, biara-biara Nasrani, rumah-rumah ibadah Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Ini kaidah di dalam agama kami. Wala yansurannallahu man yansuruh innallaha lakawiyyul aziz. Jadi nggak ada, Bang, yang bisa membatasi kami untuk kemudian tidak berapologet. Siapapun dia akan kami hadapi. Yang kemudian melarang kami berapologet, siapapun dia, apapun dia, malaikat sekalipun akan kami hadapi. Itu yang perlu dipahami. Kenapa? Kami pegangannya Al-Quranul Karim. Kami diminta oleh Allah untuk membela agama kami, untuk membela akidah kami. Musuh ada di depan. Bahkan musuh sudah menggunakan senjata-senjata dari kami untuk melumpuhkan agama kami. Maka kami tidak akan pernah bisa tertidur untuk itu. Kami tampil untuk menyatakan Islam itu adalah agama hak kepada siapapun karena perintah dari Al-Quranul Karim. Serulah manusia dengan cara hikmah. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali di antara mereka ada orang-orang zalim, tegaslah kepada mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Kaidahnya jelas, Bang. Jadi kami berapologet itu adalah satu kewajiban di dalam agama kami. Silakan. Oke. Bang Juma, mungkin Bang Juma harus memahami bahwa kita tidak pernah mengatakan bahwa melarang untuk teman-teman Muslim itu berapologet, tidak. Tetapi yang saya tanggapi tadi dari penjelasan Bang Juma mengatakan bahwa Kristen itu mengambil kaidah-kaidah di dalam Islam, seperti contohnya Alkitab, kemudian kata Allah itu kan. Nah, saya rasa kan ini isu yang memang yang diangkat kan dari Bang Juma dan kawan-kawan kan mengatakan seperti itu. Tetapi kan kita harus pahami, Bang, bahwa Alkitab yang ada ini kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu, rumpun bahasa Indonesia itu adalah rumpun bahasa Melayu. Nah, di mana rumpun bahasa Melayu ini ada banyak menyerap bahasa-bahasa lain, salah satunya adalah bahasa Arab. Jadi ketika menggunakan kata Alkitab atau menggunakan kata Allah, Abang nggak bisa mengatakan bahwa itu mengindikasikan bahwa kita mengambil kaidah-kaidah Islam, karena kenyataannya bahwa bahasa kita Kristen Indonesia itu adalah rumpun bahasanya adalah Melayu.
Jadi abang nggak bisa dong mengatakan bahwa kita mengklaim kata Allah atau Alkitab itu. Sedangkan bahasa kita bahasa Indonesia, di mana rumpun bahasanya bahasa Melayu yang banyak menyerap bahasa Arab. Seperti itu. Jadi saya rasa ada kekeliruan di dalam pengertian yang abang katakan tadi. Terus yang kedua, kalau abang mengatakan bahwa Kristen mencoba mencuri apa yang ada di dalam Islam, saya rasa kita harus lihat sejarah dulu, abang. Kristen itu sudah ada sejak abad pertama, itu sudah ada Kristen. Bahkan di Arab itu jauh sebelum Muslim ada, dalam catatan sejarah bahwa Muslim ada, Islam ada itu antara abad 6 abad 7. Nah, bagaimana abang bisa mengatakan bahwa Kristen itu mencoba mengambil kaidah-kaidah Islam, sedangkan kekristenan itu sudah jauh lebih dulu ada daripada Islam, di mana baru abad ke-6 atau abad ke-7 itu baru Islam itu ada yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, sedangkan di dalam sejarahnya juga ketika Nabi Muhammad membawa agama Islam, itu sudah ada orang-orang Kristen di Arab sana, dan Nabi Muhammad tidak pernah mempersoalkan tentang agama Kristen itu. Seperti yang abang tuduhkan kepada kita bahwa orang Kristen mengambil kaidah Islam. Nah, itu abang mungkin bisa menjadi pemikiran kembali untuk kita diskusikan lebih baik lagi, sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan yang begitu liar, Bang Juma. Hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Gurunda, aku kenyang banget Gurunda. Makan Erben, Duran sama siapa? Citos. Tergopoh-gopoh mereka. Aduh, apa nih? Ini apa nih, noise nih? Sebentar, Oh, bubuk mereka, rata Iya, Bang Kores. mereka, gak bisa Izin. bahas Yohanes 4:24. Iya, kenapa? Bang Kores, izin sebentar ya, Bang Kores ya. Bang Kores nyimak dulu sebentar. Izin ya. Lanjut, Bang Zuma. Izin ya, Iya. Bang. Gue mau menjago-jagokan diri ini. Ya udahlah, silakan Gurunda lanjut. Tar dulu. Iya, saya dengarkan informasi itu dari grup Adinda. Dari tadi teman-teman kita Kristen itu kemudian tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya ketika menjelaskan tentang apa yang mereka pertanyakan sendiri terkait Islam dan Kristen. Saya dengarkan tadi. Alhamdulillah. Iya. Lanjut Gurundaku. Oke, baik. Jadi gini, saudaraku Samuel, Immanuel, sorry, saudara Immanuel. Jadi orang Arab itu, Bung, itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang perlu saudara pahami. Ketika berbicara mengenai keturunan Nabi Ismail alaihissalam, orang-orang Quraisy, penyembah-penyembah berhala pada masa itu, mereka sebelum masuk Islam, mereka sudah mengenal Allah. Itu dulu. Mereka sudah mengenal Allah. Sebelum baginda Rasul Muhammad SAW datang untuk kemudian mengajarkan kepada mereka tentang Islam, lebih dulu mereka sudah mengenal Allah. Jadi ketika ada Kristen datang ke Arab, mereka yang meniru Bani Ismail, menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Islam, mereka sudah mengenal Allah. Keturunan Abraham alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam itu lebih dulu mengenal Allah daripada Kristen yang datang. Bangsa Arab jauh lebih tua daripada orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang-orang Roma yang kemudian nyampe kepada pengajaran-pengajaran yang ada di wilayah sekelilingnya, sampai orang Kristen ada sampai ke Arab. Itu yang perlu saudara pahami. Siapa duluan, Nabi Ismail atau Kristen? Itu dulu. Jadi kalau dikatakan bahwasanya orang Arab Kristen
lebih dulu daripada Islam. Oke, penyebutan daripada kedatangan Rasulullah Muhammad SAW membawa kesempurnaan agama Islam, Anda betul. Tetapi mengenal tentang agama, tentang pencipta langit dan bumi, itu lebih dulu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika orang Kristen datang, orang Arab lebih dulu mengenal Tuhannya Nabi Ismail, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Bahkan Nabi Ibrahim berpesan kepada anaknya Ishak dan Yakub, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kalau kamu tidak dalam keadaan muslim. Kejadian 17 jelas di sana diterangkan, aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu secara turun temurun. Sementara Kristen ini bukan dari keturunan Abraham. Ia mengajarkan kekristenan bukan keturunan Abraham. Bukan nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel yang mengajarkan tentang kekristenan. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran. Kedua, kitab saudara itu dibawa oleh misionaris, bukan misionaris Arab, tapi misionaris Barat. Tentu kitab yang mereka bawa adalah kitab yang berbahasa orang Barat, entah itu Belanda, entah itu Portugis. Datang kemudian ke Nusantara, masuk ke dalam bahasa Melayu. Kenapa larinya terjemahannya ke Arab? Contoh Alkitab, asal kata daripada Bible saudara itu kan jelas bahasa Yunani, Biblos atau Biblika. Ketika kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, terjemahannya adalah buku-buku. Kenapa larinya ke Alkitab? Ketika kemudian bahasa Yunani adalah Theos, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Dewata atau Tuhan atau Tuan, kenapa larinya ke Allah? Sementara Allah itu bukan bahasa Indonesia. Itu adalah hak prerogatif umat Islam di Indonesia di dalam menyebutkan Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Keliru yang sangat kemudian Anda tampilkan malam ini. Ketika Anda mengatakan Kristen Arab menggunakan kata Allah, saya katakan mereka sedang menyebut Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak sedang mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah layaknya orang Kristen di Indonesia. Islam mengajarkan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian Allah diambil oleh orang Kristen, lalu orang Kristen mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Bukankah ini penghujatan, penistaan? Kenapa tidak dikatakan aja kita ini adalah anak-anak dewa, sebagaimana Theos dalam bahasa Yunani? Di Indonesia kan ya dewa, kita ini adalah anak-anak dewa, atau anak-anak Theos, atau anak-anak Yahweh, atau anak-anak Bapa, atau anak-anak Tuhan. Kenapa larinya ke anak-anak Allah? Lalu diplesetkan cara bacanya Allah supaya dikaburkan asalnya kata Allah ini. Kenapa? Karena tujuannya ingin mengaburkan akidah umat Islam agar lebih mudah mereka dimurtadkan. Itu tujuannya yang sebenarnya. Jadi apapun alasan yang saudara saya Immanuel jadikan sebagai sandaran pembenaran, itu tertolak. Kenapa? Karena Al-Quran tidak pernah kemudian goyang meninggalkan kata Allah. Kitab Anda asalnya tidak ada kata Allah, sekarang di Indonesia ada kata Allah. Apa tujuannya? Nah itu yang perlu Anda selesaikan. Silakan. Nambahin dong Gurunda. Iya. Ya, jadi nanti ditanggapin barengan aja ya, my brethren Immanuel. Ini kawan-kawan kekristenan Indonesia ini kurang paham mengenai sejarah kitab sucinya sendiri di Arab gitu. Perhatikan mata ke layar, bisa kita lihat di sini. Ini kita ke arabicbible.com ya, arabicbible.com ini ya, arabicbible.com ya. Ini bukan Kores yang bikin, Kodeks 151, Mount Sinai Arabic Kodeks 151. Nah ini ya tampilannya. Ini Brother Immanuel bisa Inggris? My brethren, Immanuel bisa bahasa Inggris? Monggo silakan. Kalau aku langsung terjemahin aja ya. Silakan aja. Oke. Aku terjemahin aja ya. The Mount Sinai Arabic Codex 151 is indeed a most exciting discovery.
It appears to be the oldest Arabic translation of the Bible in existence, which was done in 867 Anno Domini. Gue terjemahin. Kodek Biblos Arab yang dari Gunung Sinai itu adalah kodek penemuan yang sangat menceriakan. Ya, di sini perhatikan yang ini. Dan telah diketahui bahwa ini adalah terjemahan tertua Arab untuk Bible yang pernah ada dan selesai di tahun 867 Anno Domini. Selamat datang di kebenaran. Bible Arab orang Kristen baru ada 200 tahun setelah Islam lahir. Jadi jangan bilang kalian duluan menggunakan kata Allah, my brethren. Kawan-kawan Kristen, jangan bilang begitu. Masa baru ada tahun 800 bilangnya kalian yang menggunakan kata Allah? Ini gimana konsepnya? Kalian kan tahu nama Tuhan dari kitab suci. Kitab suci kalian baru ada abad ke-8. Gitu loh. Mohon dipahami ya, mohon dipahami. Jadi jangan gegabah bilang kami menggunakan kata Allah duluan. Biblos kalian aja baru ada abad ke-8, abad 9. Kok bisa-bisanya ngomong pakai kata Allah duluan? Aduh. Itu sudah kawanku. Thank you. Oke. Dek. Terima kasih atas informasinya. Tapi menurut saya itu kan informasi yang harus kita lihat secara utuh juga kan, karena kekristenan itu sudah ada pada abad pertama. Itu fakta sejarah yang nggak bisa ditolak. Jadi abad pertama kekristenan itu sudah ada. Tentu dong, kitab sucinya sudah ada dong. Nggak mungkin agama ada, kitabnya belum ada. Nah itu secara logika kan kita berpikirnya seperti itu. Bagaimana mungkin agamanya sudah ada pada abad pertama, sedangkan kitabnya baru ada pada abad 8. Nah itu saya rasa nggak masuk dalam logika kita, dalam kita memahaminya. Ya yang kedua, seperti yang Bang Juma katakan tadi. Sepertinya saya belum mendapatkan jawaban dari Bang Juma tentang bahwa tuduhan-tuduhan yang Abang katakan tadi itu, Bang. Karena faktanya kalau begitu Abang katakan seperti itu berarti mohon maaf. Saya kalau dari apa yang narasi Abang katakan tadi, saya minta maaf. Berarti Nabi Muhammad bukan pembawa Islam berarti. Kalau Abang mengatakan di Ismail itu sudah mengenal Allah, berarti Abang membantah bahwa Nabi Muhammad yang membawa Islam yang pertama kalau begitu, dengan apa yang Abang katakan tadi. Sedangkan di dalam sejarah itu jelas Islam itu ada dan dibawa oleh Muhammad, diturunkan kepada Muhammad. Jadi bagaimana mungkin Abang katakan bahwa Islam itu sudah ada sebelum Muhammad? Berarti Abang menantang dong kesaksian dari Al-Quran Abang sendiri yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pembawa Islam itu. Nah itu kira-kira bagaimana Bang Juma? Mohon pertanggungjawabannya begitu Bang Juma dalam menyampaikan hal ini. Baik, saudara saya gini. Jadi di Islam itu ada kaidah, ada hukum yang mengatur bagaimana Allah kemudian menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menciptakan manusia melainkan agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Nah, artinya bahwasanya dari sejak Allah menciptakan manusia, mereka sudah diminta untuk berserah diri. Berarti mereka sudah diminta untuk shalom. Mereka sudah diminta untuk berislam. Mereka sudah diminta untuk menjadi seorang muslim. Berarti mereka diminta kemudian untuk tunduk kepada perintah beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam? Adakah perintah kepada dia? Ya, ada. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alai. Bukti bahwa Nabi Adam menerima perintah-perintah.
perintah dari Allah ini disebut SOP. SOP inilah yang disebut Islam. Perintah, aturan yang menyebabkan kemudian damai sejahtera, keselamatan, mengantar manusia kepada keselamatan. Itulah Islam. Ketika kemudian ada Nabi Adam, diberikan perintah, tujuan perintah agar mereka selamat, Islam. Ketika datang perintah kepada Nabi Abraham alaihissalam, Nabi Abraham taat kepada perintah, berarti dia Islam. Nabi Musa demikian, taat berarti Islam, karena ketaatan itu mendatangkan keselamatan. Sementara Islam itu artinya adalah damai sejahtera, selamat. Nah, makanya di Al-Quran itu dikatakan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Telah kusempurnakan. Berarti sebelumnya Islam itu sudah ada. Nabi Adam bawa Islam, sempurna pada zamannya. Nabi Musa, Nabi Abraham, ada Islam. Nabi Nuh, ada Islam. Dan seterusnya. Nabi Isa, Yesus, ada Islam. Makanya Yesus mengatakan, Shalom alaihim. Shalom alaihim. Islam untuk kalian semua. Damai sejahtera untuk kalian semua. Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi, kemudian menyempurnakan ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi Rasulullah tidak datang membawa Islam sendiri, tidak. Rasulullah datang menyempurnakan ajaran Shalom, ajaran Islam, yaitu SOP yang Tuhan turunkan ke atas muka bumi untuk manusia taati. Siapa yang mentaati Islam, maka dia jatuh kepada derajat Muslim. Muslim adalah oknumnya, Islam adalah SOP-nya. Jadi SOP itu adalah standar operasional yang harus dilakukan oleh manusia. Itu adalah aturan hukum, itu adalah aturan, ketentuan, ketetapan, dan hukum-hukum Tuhan. Yang menjalankan ketetapan hukum Tuhan itu disebut Muslim. Yang ingkar terhadap ketetapan itu disebut kafir atau kufur. Nabi Musa datang bawa ketetapan, yes. Ketetapan ini disebut apa? Kedamaian, damai sejahtera. Siapa yang menjalankan hukum Taurat, maka dia akan memperoleh damai sejahtera. Siapa yang menjalankan hikmat pengajaran Nabi Isa, maka dia akan memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera pada masanya masing-masing. Ketika kemudian baginda Rasulullah SAW itu datang, maka dia datang menyempurnakan hukum-hukum Tuhan, dan yang taat kepada hukum Tuhan itu disebut Muslim. Nah, ini perintah, ini kaidah, Bung. Wa qulil ladzina utul kitaba, ini jelas, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, yang telah diberikan Alkitab, dan kepada orang-orang yang tidak mengetahui kitab-kitab terdahulu, alias umat yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Ini fa'in aslamu fakadih tadau. Ini jelas Al-Quran mengatakan itu. Jadi seluruh nabi mengajarkan Islam, Bu. Mengajarkan damai sejahtera. Yesus mengajarkan damai sejahtera. Artinya Yesus mengajarkan Islam. Rasul Muhammad SAW sebagai penutup mengajarkan, menyempurnakan semua aturan-aturan Tuhan, yaitu adalah Islam. Seperti itu, saudara saya Immanuel. Gurunda, aku nambahin lagi Gurunda. Boleh? Silakan. Aku dulu Res, dikit aja Res, dikit. Oke, boleh, Yesus beragama Islam ya. Mohon dibesarin layar aku. Oke, nah ini teman-teman ya, ini di dalam Yohanes 14 ayat ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Makanya teman-teman Kristen gak paham karena diterjemahkan. Ini bukan greeting ya teman-teman ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Arab, kalau greeting itu Assalamualaikum, Shalom alaihim. Kita lihat nih, Yesus di sini greeting atau mewasiatkan ajaran. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Shalom animash irlahem et islami nih et islami et slomi anin noten lahem lo hederek sheha olam noten ani noten lahem alna yehat lebabhem we alira. Kata Yesus, ku tinggalkan ajaran Islam ini buat kalian, dan ku berikan Islam ini kepada kalian. Apa yang diberikan oleh dunia tidak sama dengan apa yang aku berikan. Yesus memberikan apa? Islami, saudara. Ini nih, kecil ya. Et islami et slomi aninoten lahem.
Nah, di dalam bahasa Ibraninya lahem, kalau dalam bahasa Arab lakum, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi bagimu, harusnya bagi kalian. Nah, inilah makanya penting untuk kita mengkritisi di dalam original language Yesus. Ini dalam perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, Shalom ani masyir lahem. Kutinggalkan ajaran Islam bagi kalian tuh. Ini lahem nih. Kalau dalam bahasa Arab lakum. Et Shlomi, et Islami kata Yesus. Jadilah kamu orang yang Islami, orang yang berserah diri menyembah hanya kepada Allah. Aninoten lahem. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Nah, aku nanggapin yang tadi ya, My Brethren Immanuel bilangnya, ya Kristen kan lebih ada dari Islam, udah pasti ada kitab sucinya. Itu benar sekali kawanku, benar sekali. Cuman yang orang-orang Kristen Indonesia nggak tahu, pertama tadi udah ditunjukkan, kitab suci orang Kristen yang berbahasa Arab baru ada di tahun 800-an. Terima kenyataannya, kata Allah yang menggunakan Islam pertama kali di Arab. Terima kenyataannya. Nah, kalau sudah menerima kenyataannya, sekarang baru kita jawab. Lah terus Kristen yang di Arab sebelum punya kitab suci bahasa Arab, dia pakai kitab suci bahasa apa? Itu sudah dijelaskan kawan-kawan. Sudah dijelaskan di orang-orang Katolik. Sini. My Brethren Immanuel dan kawan-kawanku yang di bawah Kristen maupun Islam, kita baca di sini ya kawan-kawan. Katolisitas.org ya. Ini tunggu. Ini gambarnya belum bagus. Sini ya. .org. Kita lihat. Ini yang aku birukan. Halo. Jangan terguncang. Alkitab yang dipergunakan oleh Yesus adalah terjemahan Yunani. Dan terjemahan Septuagint ini pula yang dipergunakan oleh para penulis kitab Perjanjian Baru. Jadi apa artinya? Dari Yesus sampai murid-murid Yesus itu memang menggunakan kitab suci berbahasa Yunani. Cedar, selamat datang di kebenaran. Ini data. Jangan dibantah. Nah, sekarang kita lihat nih. Yesus ketika mengajar dalam bahasa Yunani, ya kawan-kawan, kita lihat Yohanes 1:1 ya dalam bahasa Yunani. Yohanes 1:1 interlinear. Tunggu. Ini dia. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, nih Yohanes 1:1 kita lihat. En arke en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Yesus itu firman theos, bukan firman Allah, my brethren. Terima kenyataannya, terima. Kok tiba-tiba ada Allah di kitab kalian? Ya, itu aja sih paling. Silahkan dilanjut. Oke, terima kasih informasinya. Jadi kalau menurut saya, Bang, terkait dengan apa tadi bahasa ya, saya rasa tidak ada yang salah dalam bahasa Yunani itu, karena pada waktu itu kan memang bahasa nasionalnya adalah memang bahasa Yunani kan, dan Israel pun dalam jajahan Romawi, dan di dalam ajaran Yesus pun Yesus berbicara lebih banyak menggunakan bahasa Yunani juga, karena itu memang bahasa yang sehari-hari, bahasa nasional itu kan artinya. Jadi tidak ada yang salah di dalam penulisan Perjanjian Baru dengan menggunakan bahasa Yunani, itu tidak ada yang salah di sana. Bahkan Yesus sendiri pun mereka berdialek menggunakan bahasa Yunani. Jadi saya rasa itu bukan satu persoalan yang terlalu sangat ini ya, sangat perlu dibahas atau diperbincangkan gitu ya, karena memang tidak ada masalah juga. Yesus pun tidak melarang juga kan itu, karena itu digunakan. Nah, yang terkait Bang Juma katakan tadi, kalau mengatakan bahwa sebelum Muhammad itu Islam sudah ada, pertanyaannya kenapa harus Islam itu disempurnakan kalau memang Islam itu sudah diturunkan dari Adam, dari nabi-nabi sebelum Muhammad. Ada apa dengan Islam yang diturunkan sebelum Muhammad? Kenapa harus disempurnakan oleh Muhammad?
Berarti kan ini menimbulkan satu pemikiran bahwa tidak sempurnakah yang Tuhan turunkan pada Nabi Adam atau kepada nabi-nabi yang sebelumnya, kalau memang yang Bang Juma katakan bahwa Islam itu sudah ada sebelum Muhammad. Nah, itu saja yang saya pertanyakan sama Bang Juma. Kalau memang Muhammad yang menyempurnakan, kenapa harus disempurnakan kalau memang sudah dari awal Islam itu sudah ada? Bukankah kalau sudah Allah yang menurunkannya, pasti kalau memang itu itu Allah sendiri yang menurunkannya, pasti tidak perlu ada penyempurnaan. Karena itu pasti memang benar, tapi kenapa harus disempurnakan ajaran itu? Atau jangan-jangan memang Muslim itu memang Muhammad lah yang membawa ajaran Muslim itu? Berarti kan kita memiliki dua pemikiran. Bisa saja dia memang sudah ada sejak awal. Yang kedua, bisa saja memang Muhammad lah yang membawa kali pertama Islam itu ada. Nah, begitu Bang Juma. Halo Bang Oke. Juma. Iya, gimana? Aku mau bertanya. Tadi aku dengar you kutip Nabi Musa alaihissalam. Aku cuma ingin tahu bisakah tolong dijelaskan siapa sebenarnya Nabi Musa itu, dari kalangan manakah dia ada, silsilahnya lah bagaimana? Saya ingin tahu. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada siapa nih? Bang Suma ini, Bang Suma. Iya, oke. Nanti Bang Juma yang jawab Kan ya. tadi ada pengutipan bahwa mereka itu juga sudah Muslim. Oke, ya buat saya no problem lah dia Muslim apa-apa. Tapi tolonglah dijelaskan siapa dia sebenarnya. Dan beberapa nabi yang ada di dalam pengajaran Muslim, latar belakang mereka bagaimana? Iya. Ya, saya Kristen. Iya, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan Al-Qur'anul Karim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penyempurna dari semua ajaran yang pernah datang kepada para nabi. Bukan berarti pada zaman nabi-nabi sebelum beliau, ajaran bagi mereka kaumnya para nabi ini memiliki kekurangan. Tidak. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, dia adalah nabi, saudara daripada Nabi Harun, yang kemudian datang kepada Bani Israel. Ajarannya sempurna untuk pada masanya. Stop dulu Bang. Stop dulu. Tadi kan bilang datang pada Bani Israel. Anda sebagai penguji di sini atau apa? Dia Bani Israel. Gimana? Tadi abang bilang datang pada Bani Israel. Pertanyaan saya, apakah dia datang kepada Bani Israel ataukah memang dia Bani Israel? Ya, dia juga termasuk Bani Israel. Dia keturunan daripada Nabi Yakub. Oh ya, itu berarti di Islam sendiri mengakui bahwa Nabi Musa itu adalah orang Israel. Dia dari Bani Israel. Dia dari Bani Yakub. Dari Bani Israel artinya dia berasal dari orang Israel. Itu Iya, betul. mesti mengakui. Iya, Ya emang kan? kenapa? Emang kenapa? Iya, saya hanya ingin pastikan bahwa Muslim itu. juga mengakui. Ya, Nabi betul. Musa itu orang Nah, Israel. sekarang itu adalah nabi kami. Apakah itu juga nabinya Kristen? Oh, you tidak memahami kekristenan dengan benar. Oh, jangan gitu. Pertanyaan saya, apakah itu juga adalah nabinya Kristen? Oh, sabar dulu, you tidak memahami kekristenan. Kenapa dengan Anda benar. tidak bisa ditanya? Anda hanya bisa bertanya. Ya, sebentar, Saya tanya, apakah sebentar. Nabi Musa itu, Sebentar. dengarkan, apakah Nabi Musa itu juga adalah nabinya Kristen? Sabar. Kok sabar? Nabi Musa itu ada di dalam Alkitab. Ya, itu kitabnya Yahudi. Dengarkan, itu nabinya orang Yahudi. Itu ada dalam kitabnya Yahudi. Pertanyaan saya,
Apakah itu juga kitabnya orang Kristen? Kitabnya Yahudi itu menjadi bagian dari kitabnya orang Kristen. Ya, karena Sebab Kristen orang merampok, Kristen mengambil perjanjian secara lama tidak dan sah perjanjian kitabnya baru. orang. Kalian Tidak Kristen bisa. mengambil kitabnya Tidak orang bisa, Yahudi. Nggak bisa. Orang Kristen saudaraku, itu lahir, saudaraku, Kristen itu adalah ajaran bidat yang muncul di tengah-tengah Yahudi. Pahami itu. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi, imani saja. Kristen itu lahir dalam lingkungan Yahudi. Dalam lingkungan memalukan. Dengarkan saya. Tolong kamu tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa itu, Bung. Tolong kamu tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa itu diperuntukkan untuk Roma Yunani. Ada? Jawab. Tidak ada. Ingat, kitab yang diturunkan Allah kepada siapapun itu menjadi hak orang yang Jangan gitu caranya. Kalau kamu statusnya belajar, jangan sok tahu. Kalau mau belajar tentang Kristen, tanya saya. Oke? Kalau cuma status belajar, cuma mau tahu-tahu, jangan membantah. Kitabnya orang Yahudi itu spesialis untuk orang Yahudi. Pahami itu dulu. Ulangan 33 nomor 4. Kristen Muslim, Yahudi itu agama Semit. Kristen? Yang berakar pada Abraham. Kristen agama apa? Semut. Pagan. Kristen agama semut. Itu masuk dalam rumpun Semit. Di mana? Siapa yang mengajarkan Kristen masuk agama Semit? Siapa? Kamu nggak ngerti sejarah Abraham atau gimana? Abraham tidak pernah mengajarkan umatnya, keturunannya untuk membatalkan sunat. Iya benar. Iya. Benar. Terus Kristen? Ya, ada orang-orang Kristen Ortodoks yang bersunat. Ada orang Kristen Ortodoks yang bersunat. Kalau orang Ortodoks itu bersunat, berarti dia mengingkari kitabnya. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Tunggu. Dengarkan saya bernarasi 1 menit. Habis itu kamu tanggapi. Boleh. Agama Kristen ini bukan agama para nabi. Agama Kristen ini adalah agama Romawi, agama Yunani yang diajarkan oleh Paulus di Antioquia. Di situ dikatakan setahun mereka bersama dengan murid-murid Paulus disebut pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud adalah Yesus. Baca 1 Korintus 11 nomor 1. Paulus berkata, jadilah teladanku sebagaimana saya juga ini adalah Kristus. Jadi Kristus yang dimaksud di sini adalah Paulus. Sabar, 1 menit saya minta. Tidak ada kata adalah di situ. Sebagaimana saya mengikuti teladan Kristus. Oh, enggak ada. Anda malu nanti kalau saya suruh tampilkan original teksnya. Anda malu nanti. Silakan. Anda mengutip dari mana? Original teks kitab Anda mengatakan, Paulus berkata, jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Mengikuti teladan Kristus. Tidak ada kata mengikuti. Tidak ada kata mengikuti. Kamu dari mana? Itu berarti kamu memotong. Mari kita tampilkan original teksnya, boleh? Originalnya yang mana? Kamu pakai translasi mana dulu? Terlalu banyak translasi Alkitab. Manuskrip tertuamu pun mengatakan itu. Dinda Kores boleh tampilkan biar orang ini belajar. Sambil kita menunggu ya. Jadi yang Anda harus pahami, Kristen pertama kali disebut Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud bukan Yesus. Kristus yang dimaksud adalah Paulus. Oke, jadi agama Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh Paulus, yang diberikan kepada Romawi dan Yunani, menyebar sampai ke kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda masuk ke Indonesia, Anda menjadi pengikutnya. Jadi Kristen itu adalah agama di luar daripada agama para nabi. Pahami dulu. Paulus sendiri, kalau kamu bisa baca di mana Gurunda? Rasul itu, 1 dia Korintus 11 berjumpa nomor dengan 1 yang sering kita bawa. Dan pengenalannya akan Kristus itulah yang membuat dia menjadi seorang rasul. Apa pula rasul? Rasul dari mana Paulus sih?
Kok kamu punya pemahaman Muslim, saya terima. Nah, Ya, tada, ini udah keluar Jangan sampai 1 saya Korintus tanya kamu 11 nomor tentang 1. agamamu, Bung. Hmm? Jangan sampai saya tanya. Mimetai, Atau jiplaklah aku. Jiplaklah aku sebagaimana Kaigo Kristo. Aku juga Kristus. Nggak bisa. Itu translation. Kamu pikir saya nggak belajar bahasa Yunani? Aku mengikuti translation itu ada tanda-tanda. Kamu belajar Yunani dari mana? Kamu cuma comot-comot. Nah, sekarang Waduh. Bisa. mana tunjukkan kata pengikut di situ mana? Nggak bisa. Kamu harus belajar bahasa Yunani yang lebih tinggi. Ini kan. Oke, coba gua tanya ya, gua tanya nih, 3 detik aja, 3 detik lo mesti jawab, 5 detik lah. Ada berapa kasus kata benda dalam Yunani? 1, Ada kasus 2, akusatif, ada kasus datif, 3, ada kasus genetik. 4, itu ada 5. ada kasus. Ada berapa? Aduh, Anda udah telat, my Ada 3, ada Udahlah. Udah. Cuma 3. Salah jawabannya. Udahlah. Jangan mulai lah, Bre. Jangan mulai lah, Bre. Oke. Coba. Kalau misalnya gua tanya gini, Hologomenos Kristos itu ada di mana? Di dalam Alkitab yang 1, menyebut Logos Tuhan 2. firman, ya itu ada dalam Enggak, Alkitab. bukan. Kan gua bilang Logomenos, bukan Logos. Logomenos yang gua bilang. Logos. Hologomenos. 1, Setiap 2, apa maksudnya? 3, 4, Siapa? 5. Kan udahlah, Bre, jangan maksain, Bre, jangan maksain. Lanjut, Guru dah. Ya, jadi yang disebut Kristen pertama kali itu adalah pengikut Paulus Kristus, karena Paulus mengaku sebagai Kristus. Oke, catat itu baik-baik, jangan sombong. Kalau ilmu masih cetek, jangan sombong seakan-akan Anda pintar tapi cetek ilmunya. Kasihan. Nah, sekarang begini, kalau begitu Orang yang ingin tunjukkan, menjatuhkan orang buka itu, kamera, hati-hati, buka kamera hati-hati. Anda, tunjukkan dalilnya di mana di situ dikatakan 1 Korintus 11 nomor 1 bahwa dia Paulus ini juga adalah pengikut Yesus Kristus. Di mana tuh tertulis? Coba tunjukkan dalilnya. Kamu baca di kitab Kisah Para Rasul bagaimana Paulus berjumpa dengan Kristus. Nah, Paulus bilang bahwa pengenalanku akan Kristus membuat aku meninggalkan segala sesuatu. Itu untuk Yang jemaat menganggap- mingguan mungkin bisa kamu kibulin sama saya. Ya Enggak. sudah. Kalau kamu Oke, mau ya. percaya atau tidak bukan urusan saya juga toh. Loh, bukan masalah percaya atau tidak, ini masalah kamu kibul. Kamu ngibul. Dari Kau tadi ingin kamu menipu kibul, kami di saya sini. nggak ada masalah. Sangat disayangkan, tak ada orang Islam apalagi apologet api yang Anda bisa tipu seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama kali disebut Kristen itu adalah pengikut Paulus di Antioquia. Iya, terserah kamu lah. Nah, bukan terserah saya, itu pengakuan Paulus sendiri. Kemudian kitabnya orang Yahudi, kitabnya Nabi Musa alaihissalam itu hanya untuk orang Yahudi. Ulangan 33 nomor 4. Oke? Bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, yang datang kepada keturunan Israel, Bani Israel, itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Catat baik-baik itu. Ini Kristen siapa? Kristen ini adalah bidat yang mengambil terjemahan Septuaginta dari kitabnya orang Yahudi, ditempelkan di kitabnya supaya ajaran-ajaran paganisme yang dianut oleh kekaisaran Romawi dari sejak nenek moyang mereka itu punya legalitas. Seakan-akan bahwa perjanjian baru ini adalah perjanjian Tuhan kepada Romawi dan Yunani. Padahal itu hoax. Tidak ada satupun data di dalam perjanjian barunya orang Kristen di mana pengarang-pengarang kitab itu menuliskan untuk orang Yahudi. Itu nggak ada. Semuanya dituliskan untuk orang-orang Roma dan Yunani. Ataupun kemudian ditujukan kepada orang Yahudi, itu adalah orang Yahudi yang sudah meninggalkan Ibrani, bahasa sakral kitab suci. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi jangan Anda pede dengan mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah nabinya orang Kristen. No. Ya, sekarang kamu juga ngerti bahwa memang kekristenan itu bukan Yahudi. Ya emang. Bukan Yahudi. Lalu kok. Kristen ini dari mana? Ya, Kristen itu berakar pada kepercayaan kepada Kristus. Yesus adalah Tuhan. Ya itu yang percaya pertama kali Yesus itu anak Maria itu Tuhan siapa? Siapa yang ngajarin?
kamu baca lagi silsilah Yesus dengan benar di kitab Matius. Ya, Silsilah bahwa Yesus. Apa hubungannya? Kalau ditanya itu dijawab Tondo, Dok. Apa hubungannya silsilah Yesus ya? oh iya, Dengan kan kamu Kristen. mau tahu Apa tentang hubungannya? Yesus itu Silsilah Tuhan. Yesus dan Kristen itu apa hubungannya? Kan kamu mau tahu kenapa Yesus disebut Tuhan? Bacalah di kitab Matius disebut bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Nah, di dalam keesaan Allah yang dipercayai orang Kristen, saya cuma bilang iman Kristen, ya, saya tidak menyinggung apa-apa, bahwa keesaan Allah itu adalah trinitas, keesaan di dalam pribadi yang tunggal tapi jamak. Nah, ini memang tidak mudah untuk dipahami dengan pemikiran Karena tidak masuk akal. Karena tidak Iya. masuk akal. Kalau Kenapa misalnya tidak masuk memang akal? luar logika. Karena Tuhannya orang Yahudi itu adalah tauhid, Tuhannya orang Roma itu adalah trinitas, digabungkan, makanya tidak masuk akal. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, Tuhannya siapa yang menjadi Yesus? Tuhannya siapa yang menjadi manusia? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Jawab. nggak ada Tuhan Yahudi atau Tuhan Romawi. Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam Di mana? Di mana itu? Di dalam kitabnya Yahudi di mana itu? Di dalam kitabnya Yahudi Tuhan mereka menjelma jadi manusia itu di mana tertulis? saya sudah bilang ketuhanan Yesus itu tidak disebutkan secara gamblang dalam kitab Yahudi. Kamu cari Ya, sampai berarti yang menjadi Yesus itu adalah Tuhannya Romawi. Oke? Selesai kita di situ ya. memang ini sudah menjadi perbedaan dari dulu. Saya mengerti bahwa hal-hal yang seperti ini dari dulu lah menjadi bagian daripada perbincangan. Tapi nggak ada masalah juga buat saya orang mau mengakui Yesus Tuhan atau tidak, no problem. Bukannya Ya, jam memang nggak ada kesukaan. masalah bagi Anda. Ini kita sedang berdiskusi lintas agama. Pertanggungjawabkan iman saudara, bukan Iya, menyerah betul. kayak begitu. Yang perlu saya Anda tidak sadari di menyerah. sini adalah yang Saya perlu tidak- Anda sadari, saya tidak agama Anda itu menyerah. adalah agama syiar. Saya tidak Ketika Anda menyerah. tampil Saya- sebagai pemateri Yang mewakili namanya agama diskusi saudara, itu saudara harus saling menguasai materinya. memberitahukan. Ditanya, Tuhannya siapa yang nuzul menjadi manusia? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? nggak ada Tuhan Yahudi, nggak ada Tuhannya orang Kristen. Loh. Iya. Kan Yesus itu manusia. Apakah Anda akui Tuhan Anda manusia? Dia manusia dan Allah yang sesungguhnya. Nah, Allah ini siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen kok ngambil Tuhannya nama Allah? Tuhannya orang Kristen siapa sih sebenarnya? Sebutan Allah itu untuk semua yang dapat disembah sebagai yang maha kuasa kok. Itu sebutan umum. Nenek Kenapa Mukiper, kamu harus- dari mana ilmunya? Dari mana dari mana? ilmunya? Kamu baca Ilmu aja dari di mana dalam Anda dapatkan itu? literatur. Anda dapatkan ilmu dari mana? Keagamaan itu banyak ditulis kok. Loh. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Tuhannya Yahudi kah yang nuzul menginkarnasi menjadi manusia, atau Tuhan kepercayaan Romawi kah yang mereka menyembah dewa-dewa yang menjadi Yesus menjadi manusia, atau siapa? Kalau Tuhannya Yahudi nggak mungkin. Tuhannya Yahudi nggak mungkin jadi manusia. Nah, lalu kandidatnya siapa? Dewanya Romawi. Betul? Enggak ada itu. Kamu cuma itu asumsimu. Bang Juma, Kok asumsi pula? Silakan. apa bisa saya menambahkan begitu ya? Iya, silakan Anda bantu saudara Mos. Dia sudah ngos-ngos. Oh, iya, Silakan. Baik. Oke. Yang pertama, menurut saya, Pak Immanuel gedein dikit suaranya dong. oke. Yang pertama, Bang Juma harus memahami bahwa kekristenan memang bukan ajaran Yahudi. Yes, Kekristenan memang bukan mantap. ajaran Yahudi. Tetapi
Tetapi tokoh-tokoh kekristenan itu Bang Juma harus tahu, harus mengakui juga bahwa mereka berasal dari Yahudi juga. Yesus keturunan Yahudi. Semua para murid itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi semua. Nah, itu yang nggak bisa dilupakan hal itu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa ketika Bang Juma mengatakan bahwa kekristenan itu dibawa oleh Paulus, berdasarkan apa yang saya baca di dalam Alkitab, itu bukan begitu, Bang Juma. Karena kekristenan itu sudah ada jauh sebelum Paulus ada. Nah, ketika Yesus sudah mati kan, sudah naik ke surga, nah kemudian barulah para murid itu mulai memberitakan tentang kabar baik itu. Dan di dalam kisah para rasul itu kita bisa melihat, Abang, bagaimana jemaat mula-mula itu bertumbuh. Ketika Petrus mulai berkhotbah di dalam kisah para rasul pasal 3 itu, ketika dalam kisah 3 ayat 11 itu khotbah Petrus diserambi Salomo. Itu di situ jelas sekali bahwa Petrus menceritakan tentang apa yang ajaran yang telah dibawa oleh Yesus. Kalau saya coba mengutipnya di dalam kisah para rasul 3, kisah 3 ayat yang ke... Saya boleh baca, Bang, ya? Iya, silakan. Kisah 3 ayat 11 itu tentang khotbah Petrus diserambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang-orang Israel." Jadi ini ditujukan kepada orang Israel. "Mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Ayat 13, "Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus." Jadi jelas, Abang, bahwa kekristenan itu bukan dari Romawi. Karena jelas sendiri bahwa Yesus diserahkan kepada Pilatus, pemimpin tertinggi Romawi, yang notabene memang mereka beragama kepercayaan dewa-dewa. Nah, ini yang perlu dilihat dari kacamata Alkitab, ya, Bang, ya. Demikian ia pemimpin saya lanjutkan, ya, saya singkatkan. Ayat 18, "Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya itu bahwa sebelum Paulus, karena dalam kisah para rasul dalam kisah pasal 8 itu baru di sana, bukan kisah 8, kisah 9, di situ baru Saulus bertobat dalam kisah 9 itu. Kisah TikTok ngantuk. Kisah 9 itu tentang bagaimana tobat ketika dalam perjalanan dia menuju Damsik. Ayat yang ketiga, kisah 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu ayat 5, jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Siapakah engkau, Bung, Tuhan?" katanya. Saudara Immanuel, mohon maaf saya Iya. potong. Cerita yang Anda narasikan ini adalah cerita yang dihadiahkan kepada Romawi, bukan kepada Abang. Yahudi. Loh, tadi Kisah para rasul itu diceritakan untuk Romawi, bukan untuk orang-orang Yahudi. Makanya saya harus bertanya tahu, kepada Bang saudara, Yesus itu inkarnasi Tuhannya Yahudi atau inkarnasi Tuhannya Romawi? kita jangan ke situ dulu, Bang Juma. Loh, Kita bahas tidak dulu. bisa. Enggak. Anda ketika menarasikan Petrus, murid-murid Yesus, Abang. mereka adalah murid yang taat. Mereka menerima pesan dari Yesus. Yesus Abang. berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain.
Bang Juma. Setia nggak muridnya ini? Kekristenan, cikal bakal kekristenan itu tidak bisa dilepaskan dari mereka yang memang dari Oh, nggak keturunan bisa, nggak bisa. Kristen bisa itu dilepaskan adalah begitu, agama yang dibentuk di luar Yahudi, tapi mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta sebagai pelengkap penderita. Tidak didirikan kemudian sebagai sebuah keyakinan resmi yang berdasarkan kitabnya para nabi, tidak. Makanya ada disebut perjanjian baru, kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Anda harus percaya bahwasanya kepercayaan bangsa Romawi itu adalah animisme dan politeisme. Masyarakat percaya terhadap roh-roh leluhur, itu masyarakat Romawi. Sebagian mereka percaya terhadap dewa-dewa yang mereka anggap memiliki kekuatan terhadap manusia atau alam semesta. Nah, kepercayaan terhadap dewa-dewa ini itu dipengaruhi oleh masuknya budaya Yunani kepada Romawi. Makanya nanti di tahun 30-an ke atas barulah kemudian tumbuh agama baru di Roma. Barulah agama resmi di dalam kekaisaran Romawi itu. Kaisar Theodosius menjadikan Kristen itu sebagai agama resmi kekaisaran. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya sampai hari ini agama Yahudi dan Kristen itu adalah dua agama yang berbeda, tidak sama. Betul, memang tidak sama, Abang. Nah, memang kalau tidak begitu siapa nabi yang mengajarkan kekristenan? Loh, Abang harus tahu yang membawa tentang ajaran-ajaran itu adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus mengajarkan makan babi? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat? Itu di mana? Kalau Abang larinya ke situ, berarti Abang nggak paham. Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan Kristen. Di mana Yesus mengajarkan orang-orang untuk masuk ke gereja? Di mana? Kekristenan itu muncul ketika pengikut-pengikut Yesus itu mengikuti ajaran Kristus. Itu istilah Kristus. Mana ajaran Yesus Kristus menyembah dirinya mana? Oh, tidak ada. Siapa yang menyembah Tidak Yesus? ada. Lalu kenapa Anda menuduh Yesus mengajarkan itu? Loh, kekristenan itu bukan berbicara tentang itu, Abang. Abang harus tahu dulu. Lalu ceritanya penyembahan kepada Yesus ini dari mana asalnya? ini. Abang, penyembahan kepada Yesus itu adalah memang bahwa dia adalah Allah. Siapa yang ngajarin? Loh, dia sendiri yang mengatakan aku berasal dari Bapa. Berasal dari Bapa. Setan juga berasal dari Bapa. Alam semesta ini juga berasal dari Bapa. Malaikat juga berasal dari Bapa. Lucifer juga berasal dari Bapa. Oh, enggak dong kalau begitu. Loh, kok enggak? Abang, dalam cerita Alkitab itu ada banyak penyembahan yang diberikan kepada Yesus dan Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Ya artinya Anda adalah pengikut. Dengar. Abang, Berarti Anda adalah pengikut penyembah Yesus. Siapa? Siapa di antaranya yang menyembah Yesus? Sebutkan. Satu. Abang harus tahu dalam budaya Yahudi. Ketika Enggak usah ajarin saya yang harus ngajarin Anda. Loh, kok begitu? Terbalik dong. Apa yang dari budaya Yahudi apa? Bang, dalam budaya Yahudi itu, ketika seseorang itu mengatakan dia dari Allah atau apa, itu merupakan suatu penghujatan. Nah, tetapi ketika para murid itu memberikan penyembahan kepada Yesus, dia tidak pernah menolak itu, Abang. Oke, siapa yang Anda sebut menyembah Yesus? Siapa? Para murid Thomas mengatakan, siapa murid Yesus yang menyembah Yesus? Siapa? Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Yesus tidak. Mesias itu apa? Mesias itu apa? Jelas semua. Yesus tidak menolak penyembahan. Mesias itu apa? Engkau adalah Mesias. Terus Mesias itu apa bagi Petrus? Bung, kita diskusi, Bung. Jangan ceramah, jangan kayak orang gila bicara sendiri. Saya tanya, ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Ini yang sedikit saya beri masukan kepada Bang Juma. Aduh, berikan masukan. Lebay. Gimana bisa kemudian Anda mengajarkan ikan berenang? Saya tanya sama saudara, menurut Petrus Mesias itu apa? Salah Abang. Salah. Menurut Petrus, dengarkan. Menurut Petrus yang adalah orang Yahudi, Mesias itu apa? Mesias itu kan penyelamat, Abang. Siapa? Ini Parah. apa ya namanya? Kalau Buta sudah Yunani pakai ini. otak, Mesias penyelamat buta Yunani ini. Penyelamat itu siapa? Menurut Abang, penyelamat itu siapa?
Hakim 331. Penyelamat itu Penyelamat itu. Damkar, SAR. Oh itu salah, itu pikiran Bang Juma yang nggak paham. Apa? Salah enggak? Salah tidak? Udah Ada lah, Bang Juma. kebakaran. Siapa jadi penyelamat ketika ada kebakaran? Jangan memaksakan, dan saya pun nggak mau memaksakan. Makanya pikiran pakai Bang Juma ilmu. itu. Pakai ilmu Jadi gini dong. aja, saya Mesias kasih itu masukan. apa? Mesias itu apa? Mesias itu apa? Itu dulu. Bang Juma banyak edukasi aja ke teman-teman. Sekarang saya tanya sama Ya, Immanuel, Bang Juma ya. Mesias Bang Juma. itu Bang Juma, saya manusia rasa atau cukup. Tuhan? Bang Juma, saya rasa cukup diskusi kita, karena kalau dibawa lebih pun kayaknya nggak apa, bertolak belakang sekali. Dan Oh, nggak apa, bisa. memaksakan. Kamu nggak bisa lolos di hadapan saya, Bung. Kalau mau saran berdiskusi saya- tentang saran- kekristenan, saya saran lebih saya paham kepada daripada Bang Anda. Juma. Anda menjadi Kristen hanya berdasarkan doktrin Tidak. dan dogma, bukan berdasarkan ilmu. Saya tanya, apa Mesias itu? Itu Tuhan atau asumsi manusia? Bang. Itu asumsi Bang Juma yang begitu. Mesias ya, itu Bang Tuhan Juma, atau manusia? nggak boleh begitu. Dalam Mesias apologetik itu Bang Tuhan Juma, yang diurapi atau manusia yang diurapi? seorang apologet itu Jawab. pasti dia punya kaidahnya. Ilmumu itu cocok di gereja, Bung. Ilmumu itu cocok di gereja. Jangan di Kalau sini, abang jangan di sini. mengatakan- Memalukan kalau Kristen. abang apologet, Memalukan makanya Kristen saya yang bilang- lain. makanya Jangan saya di bilang sini, kita jangan selesai aja. jangan di sini, Selesai saya aja. katakan jangan Saya di juga- sini, saya juga jangan tidak di meneruskan sini. dengan Anda. Jangan di sini, Saya jangan. tidak meneruskan juga. Jangan di sini. Kalau Anda ingin mendoktrin, Saya mau jualan turun, saya obat, turun. jangan di Saya sini. turun. Gereja. Saya turun. Di sini bukan Saya tempatnya turun. doktrin dan dogma. Di sini tempatnya Saya orang turun. berakal. Saya Paham? turun. Saya turun. Silakan Saya turun. Saya turun. Nggak Terima cocok. kasih. Doktrin Terima kasih. dogma Terima itu nggak kasih. cocok di sini, ya. Saya tanya, Mesias itu manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Apa jawabannya? Edukasi teman-teman walap. Udah turun. Edukasi Turun. aja ya. Edukasi ya. Turun. Banyak Ganti belajar namamu Juma jadi ya. Terasi, jangan pakai Immanuel. Juma Itu nama banyak belajar. orang Yahudi itu. Banyak Pakai belajar. Terasi, namamu ganti jadi Juma Terasi. banyak belajar. Udang, Banyak belajar baik-baik. jadi udang, Banyak belajar otak baik-baik. udang. Pakai namamu ganti otak udang. Jangan kau pakai Baru Immanuel. aja. Nggak Ini cocok. keluar apologet asli Nggak ini. cocok. Keluar aslinya. Ilmu Keluar cetek ditanya aslinya. Mesias Aslinya itu keluar loh. apa? Mesias itu Ini Juma apa? yang asli. Mesias itu apa? Nggak bisa jawab. Hah? Kenapa demikian? Karena otak sudah tertutup lemak babi. Gitu. Betul. Cobalah host Kristen yang sedikit masih waras dinaikkan. Kalau yang kayak tadi tuh orang sakit jiwa.